kan kita buat. Ini kan kita pulang. Macam konsep tuh. Itu memang konsepnya. Susah kalau mau kan latihan betul-betul lah. Nah, itulah yang brace. Jadi yang pindah pot ini oke kan? Saya follow jalan. Ini sini. Ingat ya. Tenang Mas Adapon. Sedapon. Tenang Mas Adapon. Yes, ada Sadapon. Mas Adapon. Itu. Ya. Ini kan dapat dia. Ya. Macam dua kali sudah ada. Sini ya.
komen 2, komen 1 mantap lah. Komen 2 oke. Itu tuh kok. Mantan ke kampung nggak mantan gitu? Terus dia bilang kemarin tidak mau balik. Desa 23 percobaan. Oke, shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar? Insyaallah kita dapat berjumpa ataupun bertemu. Selepas 2 minggu kita tidak dapat berbakti bersama-sama di tempat
tempat ini. Oke, saya percaya Tuhan sentiasa memimpin kita dalam apapun keadaan, dimanapun keadaan kita. Dan sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita berdoa, kita mensyukuri setiap pekerjaan kita, keberadaan kita, kesehatan kita, kita menyerahkan semuanya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, mari kita berdoa, minta sama jemaat berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, Tuhan Juru Selamat kami, memimpin, melihara kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami merendah diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengakui setiap kelemahan dosa kami di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan dalam setiap perkara Tuhan. Karena Tuhan melewati setiap liku-liku kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang dapat bersama-sama dalam perjalanan ataupun di rumah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, agar setiap kami dapat dikuatkan Tuhan, yang lemah Tuhan sembuhkan dengan memberi kekuatan Tuhan dalam urapan kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuknya setiap pelayanan-pelayanan yang membawa ibadah pada pagi ini Tuhan, baik pimpin pujian yang membawa firman Tuhan, pelayanan musik Tuhan, kami menyerahkan dalam pimpinan kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus, agar semuanya kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan. Mari kita naikkan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Semua percaya katakan amin. Oke, mari kita rayakan sambut Tuhan sebagai selamat kami. Dan saya minta tim pimpin pujian untuk mengendalikan pujian pada pagi ini. Ibu silakan. Shalom jemaat. Puji Tuhan, silakan duduk dulu. Mari kita bersedia datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sepanjang waktu kita di dalam kesehatan keluarga, juga di dalam setiap aktiviti kita sepanjang ini. Kita datang kepada Tuhan sebab dalam setiap perkara Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam lagu penyembahan sebagai suatu keyakinan kita bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu kekal untuk selamanya. Haleluya.
Mari kita nyatakan sukacita kita dan kegembiraan kita dapat berkumpul bersama. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, menyanyi kalau boleh menarikkan diri dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab pimpinannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau tidak ada firman, maka kita tidak dapat berjalan. Kalau bukan karena firman Tuhan, kita dapat dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Haleluya. Ini pun ada pergerakan juga. Haleluya. Firman Tuhan.
siapkan diri kita untuk firman Tuhan pagi ini. Lagu ini mengajak kita supaya kita dapat melakukan semua perkara dalam pimpinan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kuasa dan harapan kita kepada Tuhan itulah dasar kita. Iman kita kepada Tuhan itulah kekuatan kita untuk terus mengikuti Tuhan. Kesetiaan kita sampai akhir hidup. Haleluya.
kasih karena kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena cinta kasih. Saat ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami dapat bersama di tempat ini memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Sebentar kami mau mendengar firman. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun suara manusia yang kata-kata daripada manusia, bahkan mungkin kebijaksanaan manusia, tetapi kami berdoa Roh Kudus yang menjadikan semua itu berkuasa, menjadikan firman Tuhan yang dapat didengar, dapat diolah, dan dapat dipraktikkan oleh semua anak-anak-Mu. Pelihara kami Tuhan, kami berdoa, ajarilah kami, karena Engkaulah guru kami yang agung. Terpuji Engkau, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih tim pujian penyembahan. Kita mengucap syukur hari ini kita bertemu lagi setelah 2 minggu cuti. Nggak tahu siapa yang kasih cuti itu. Oke, saya juga secara pribadi berterima kasih kepada jemaat yang bertanya kabar dan juga yang antar bakalan lah semasa kami karantina di sini. Jadi hari ini selepas karantina pertama kali lah berada di depan lagi, mengalami gangguan kognitif sedikit, pelupa, dan paling teruk itu susah mau sebut lah. Kalau satu ayat itu kena 4-5 kali baca baru paham. Jadi kalau tiba-tiba saya keluar pergi khotbah saya lain sudah khotbah, nanti kamu tepuk tangan saya begini. Nah, supaya tersedar kembali. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah iman. Dan subtema kita pada hari ini adalah iman yang konsisten. Iman yang konsisten. Mari kita buka dalam Matius 14. Matius 14, kita mulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Matius 14, kita mulai ayat yang ke-22. Matius 14, ayat yang ke-22 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya mulai ayat yang ke-22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman yang sudah kita bina dari mula lagi, yang sejak pertama kita menerima Tuhan menjadi juru selamat kita. Dan berbicara tentang iman, saya pasti bahwa semua kita tahu apa itu iman. Hari ini kita melihat bahwa iman itu sangat penting. Justru dia mesti konsisten, sebab semua perkara yang kita alami hari ini memerlukan iman yang konsisten. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, di dalam teks pembacaan kita tadi, di mana Yesus meninggalkan ataupun menyuruh murid-muridnya pergi dulu, naik perahu dan pergi dulu. Sementara Yesus berehat dan dia berdoa. Dan dikatakan ketika tiupan angin sakal itu, murid-muridnya yang ada di perahu terombang-ambing dan perahu sudah mulai jauh daripada pantai. Angin sakal itu yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, tetapi cukup untuk tiup perahu pergi ke tengah. Nah, sewaktu itu setelah Yesus habis berdoa, teks pembacaan mengatakan bahwa dia pergi kepada murid-muridnya, tetapi perahu sudah jauh di sana dan dia berjalan di atas air. Itu bukan magic lah kan? Kita selalu nampak YouTube itu jalan di atas air, ada kaca di bawah saja itu. Ilmu hitam boleh buat begitu, tetapi yang tidak guna jin, dia bilang kalau sebelah kita, tidak mungkin dapat begitu. Yesus berjalan di atas air mendapatkan para murid-muridnya atau pergi ke perahu, dan murid-muridnya terperanjat setelah mereka melihat ada susuk tubuh yang berjalan ke atas mereka, karena mereka dari laut, dari sungai, ini bukan laut, ini sungai, dari sungai itu, dan dia tidak tenggelam, berjalan pergi kepada mereka. Lalu murid-muridnya apa yang terjadi? Mereka berseru, itu hantu. Dan mereka takutlah. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ayat 25 mengatakan Yesus datang kepada murid-muridnya dan berjalan di atas air. Manusia masa kini dan dari dulu tidak ada yang boleh berjalan di atas air kalau tanpa bantuan kuasa gelap. Kalau orang lama-lama boleh, sebab biasa dulu kita tahu bahwa orang lama mengamalkan banyak amalan, tetapi tiada satu manusia pun boleh jalan di atas air tanpa bantuan kuasa gelap, dan tidak ada satu manusia pun dapat berjalan di atas air tanpa bantuan kuasa Tuhan. Ada dua sahaja. Dan yang Yesus lakukan ini adalah dari kekuasaannya sendiri. Dia berjalan di atas air meskipun dia manusia 100%, tetapi dia Tuhan 100%. Ayat yang ke-26. Apa yang terjadi? Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini kita dapat simpulkan bahwa kepercayaan hantu ini sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Bukan direka-reka oleh orang-orang tua kita, tapi sudah dari dulu. Menurut daripada doktrin demonologi, hantu ini betul-betul wujud, tapi bukan disebut hantu, roh-roh jahat. Roh-roh jahat betul-betul wujud, dan ini menebal. Kepercayaan lama menebal ke atas para murid-muridnya, karena kepercayaan ini turun-temurun dan juga ada bukti-bukti sehingga mereka percaya. Kalau kita selidiki orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini, mereka ini orang yang intelijen. Mereka ini otak mereka tidak sama seperti lain. Mereka orang bijak-bijak. Tetapi mengapa mereka masih percaya hantu? Karena mereka ini berfokuskan kepada logika dan bukti, sehingga mungkin mereka ada pengalaman ataupun orang-orang yang sekitar atau pendahulu mereka itu pernah nampak hantu, sehingga mereka percaya hantu itu wujud, dan memang dia wujud.
tapi bukan hantu yang kita tahu, dia roh jahat. Nah, kepercayaan lama masih menebal. Mereka terkejut, itu hantu, lalu berteriak-teriak. Ada yang sudah pernah nampak hantu sini? Ada kan? Hah? Kalau kepercayaan orang Indonesia, kalau orang meninggal dan meninggal di rumah, maka hantu dia itu tinggal di rumah. Kepercayaan kita pun begitu. Tapi bagi mereka, dia selalu pergi di tempat-tempat seperti bilik tidur dan tandas. Saya rasa ada itu di rumah kamu. Mungkin kamu takut, Pak. Nah, kalau orang kita percaya, kalau ada orang kemalangan di jalan itu dan bila darahnya banyak tumpah di sana, hantu dia di sana lah itu. Dia bilang, dulu saya selalu dengar cerita begitu juga daripada saya punya ibu, saudara-saudara. Kalau ada kemalangan malam, mereka cakap jangan kamu limpas sana, tertinggal itu hantu dia di sana. Habis darah dia mengalir di sana. Pernah kamu nampak hantu di jalan raya orang meninggal? Pernah. Tapi kalau rasa pernah lah mungkin kan. Waktu limpas di sana bolehlah kali dia sumaratan. Nah, tetapi apa yang terjadi pada murid-muridnya? Mereka hanya fokus bahwa yang itu hanya boleh terjadi oleh hantu, boleh dilakukan oleh hantu. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan. Lalu ayat seterusnya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-28. Sesuatu yang berlaku yang terjadi pada seorang murid. Boleh tukar mikrofon saya? Ada satu lagi begini. Sedang jemaah, apa yang terjadi? Seorang murid secara spontan bangun setelah Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, tenanglah, ini aku. Seorang murid bangun secara spontan dan mengatakan, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Siapa murid itu? Petrus. Dia berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan. Pergi kepadamu, berjalan di atas air. Lalu Tuhan menjawab, kemarilah. Petrus ketika itu saat kita melihat dia memiliki iman, dan iman itu secara spontan dia nyatakan bahwa suruhlah aku jalan di atas air. Dia secara spontan, iman yang spontan, di mana bila dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus, dia boleh berjalan di atas air seperti Tuhan yang Tuhan lakukan pada ketika itu. Dia berlaku secara spontan. Petrus ini kalau kita lihat sejarah dia dari mula sampai akhir setelah Tuhan Yesus disalib dan sampai mereka menyatakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus bukan selalu bermasalah dengan Petrus ini, tetapi dia selalu menegur Petrus. Maksudnya apa yang selalu terjadi, selalu Petrus berbuat adalah dia seorang yang cepat untuk bercakap, cepat untuk berkata-kata, cepat untuk respon tanpa pikir panjang. Nah, ini salah satu bukti yang ada pada Petrus, tanpa pikir panjang, dia respon dengan cepat. Jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Nah, iman Petrus yang spontan. Ayat 29. Iman spontan yang ada pada Petrus itu menghasilkan kuasa. Apa yang terhasil? Petrus boleh berjalan di atas air. Dan dia datang kepada Yesus, melangkah di atas air itu tanpa tenggelam pun. Petrus nampak bukti yang membuatkan dia percaya ketika itu. Bukti yang dia nampak, Yesus boleh berjalan di atas air. Dan bukti itulah yang menggerakkan imannya secara spontan. Karena dia nampak Tuhan berjalan di atas air. Saudara, kebanyakan orang Kristen masa ini pun
punya iman seperti Petrus. Selalu kita nampak bukti dan secara spontan iman kita dibangun. Pernah kamu pergi di GGR kesembuhan? Waktu pastor katakan, siapa yang mau sembuh? Lalu ada orang mengatakan, saya mau sembuh. Lalu dia katakan, sekarang dalam nama Yesus sembuh. Lalu tiba-tiba orang itu jalan disuruh pergi hadapan dengan sihat. Lalu kamu pernah merasa, bila kamu sakit, kamu pun mau seperti dia. Dan tiba-tiba tanpa kamu duga, kamu berdoa sungguh-sungguh. Ada pernah begitu? Tuhan, sembuhkanlah saya, sembuhkanlah saya. Pernah kamu nampak orang yang kerasukan dan sewaktu dibuat pengusiran, pertama kamu nampak dia, kamu takut. Tetapi bila dengan diusir, roh jahat itu keluar dan ada kerasukan yang lain, tiba-tiba kamu ada satu energi keberanian, ikut-ikut mengusir juga dalam pergi. Tapi sebelum itu kamu gentar. Pernah rasa begitu? Tapi belum pernah rasa anak tumbuh kurang kerasukan lah. Saya pernah saudara hidung saya. Kalau saya jumpa orang sekarang tuh saya tanya balik, anak tumbuh hidung kurang kerasukan. Tapi mana ada sadarkan? Waktu itu berhabis mengusir, dalam nama Yesus keluar. Sedang dulu waktu belajar di imunologi, kalau mengusir jangan tutup mata. Kena belajar fokus supaya tidak hilang fokus. Tetap dengan mengusir dengan buka mata. Selalu orang tutup mata sebab mau fokus. Nah, saya pikir tutup mata lah sebab bikin takut juga muka dia. Gerang lagi muka dia. Tutup mata, nama Yesus keluar. Tiba-tiba macam ada bintang, pak, meletup. Bila saya kasih gini hidung, saya pikir ingus. Darah pula. Dalam hati saya, silakan orang. Kalau ikut hati saya mau balas sudah. Tapi tengok banyak orang, tengok pastor kan tembok ini. Mas, pura-pura saja, profesional saja lah. Mas, keluar. Tutup mata itu takut sudah. Sambil lap-lap begini. Bila sudah dia sedar, sudah keluar, saya tanya, kenapa kau tumbuk? Saya udah tumbuk pastor kah? Coba kamu buat begitu. Kalau tidak biru mata, habis. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, banyak orang Kristen memiliki iman seperti Petrus, nampak bukti, nampak terjadi, nampak mukjizat dulu di depan dia, baru iman dia terbangun, baru dibakar, baru dia merasa, wah ini termotivasi secara otomatis, secara spontan. Kita semua begitu. Bahkan saya pun sebagai pastor, saya pun merasa selalu begitu. Bila ada orang disembuhkan dengan tidak pernah nampak, tiba-tiba dia sembuh, tiba-tiba dia boleh jalan, berdiri dari kursi roda, tiba-tiba ada satu berkobar di dalam hati, saya pun mau. Dan selalunya begitu. Kenapa KPR itu selalu banyak terjadi kesembuhan massal, kesembuhan besar-besar? Sebab iman spontan inilah. Orang merasa, wah saya pun mau begitu. Tiba-tiba satu kesungguhan luar biasa, mau disembuh dengan iman yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Sebab kunci terjadinya kesembuhan, mukjizat dan sebagainya, iman kita harus sampai tahap tertentu saja. Sampai tahap tertentu, dia ada stage tertentu. Bila sampai di sana, maka mukjizat meledak. Selalu orang tidak merasa mukjizat, tidak pernah meledak mukjizat ini sebab iman tidak sampai di stage sana. Tapi saat kita kobar-kobar, kita tulus, kita percaya sungguh-sungguh, sampailah di tahap itu dan meledaklah mukjizat. Nah, ini terjadi pada Petrus ketika itu, dan orang Kristen banyak terjadi pada masa ini. Mau nampak bukti dulu, mau ada pembakar semangat dia dulu. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ayat 30, apa yang terjadi? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Sudah terjadi. Pertama, iman yang spontannya itu menghasilkan ledakan mukjizat. Tetapi ayat yang seterusnya, ayat yang ke-30, terjadi sesuatu di luar jangka. Hanya karena
pengalaman dan pencobaan yang menimbulkan ketakutan. Apa pengalaman? Petrus itu nelayan. Petrus nelayan. Dia bukan tukang buat rumah. Dia bukan petani. Dia nelayan original. Original Sabahan. Dia original nelayan. Memang itu kerja dia. Kalau dia pakar di sana, maksudnya dia tahu apa yang terjadi di sungai, di laut, apapun terjadi di sana dia tahu. Jenis tiupan angin macam mana dia tahu. Tiupan angin berbahaya macam mana dia tahu. Semua dia tahu. Karena pengalaman itu menggegarkan iman dia. Dia mulai merasakan tiupan angin. Biasa mindset orang nelayan, tiupan angin yang keras, yang kuat itu mendatangkan bahaya. Biasanya pengalaman nelayan, dia tengok air sejak begini, dia tahu ada ikan, tidak ada ikan. Nah, dia tahu angin yang bertiup itu mendatangkan bahaya. Lalu apa terjadi? Dia dicobai dengan pengalaman dia. Sebab kalau begini setahu saya bahaya. Lalu dia dicobai dengan pengalaman dia. Dan setelah itu menimbulkan ketakutan. Petrus mula takut. Setelah dia mula takut, apa terjadi? Dia mula tenggelam. Saya pikir dia tidak terus tenggelam lah kan, on the spot. Tapi dia perlahan-lahan tenggelam. Sempat minta tolong. Kalau terus on the spot tenggelam, tidak sempat, sudah dia minta tolong. Nah, apa yang terjadi? Iman Petrus yang tadi berada di satu tahap yang boleh meledakkan mukjizat, kini sudah tidak sampai ke tahap itu. Mulai turun ke bawah, drop terus. Sebab apa? Dia sudah mulai takut. Dia sudah mulai bimbang. Rupa-rupanya iman ini, dia tidak boleh bercampur aduk dengan sifat kemanusiaan kita. Kalau dia bercampur aduk, maka sesuatu terjadi atas percaya kita kepada Tuhan. Sebab itu orang pada masa ini selalu memiliki iman yang tidak konsisten. Nah, saudara, Petrus berkata bahwa Tuhan tolong saya. Dia mulai tenggelam. Kalau kita menganalisa teks ini, di mana dia mulai merasakan sesuatu yang membuatkan dia rasa dirinya dalam bahaya. Ini sifat manusia semula jadi. Banyak orang katakan, jangan kamu takut, jangan kamu. Tapi sebenarnya Tuhan cipta ketakutan itu untuk keselamatan kita, betul? Kalau kita tidak takut, banyak sudah orang meninggal. Naik bangunan tinggi-tinggi tidak takut. Pergi berenang di laut dalam tidak takut. Tidak takut kena gigit anjing. Yalah, kalau tidak takut memang kena gigit lah kan. Tuhan cipta ketakutan demi keselamatan kita. Tetapi bila berhadapan dengan mukjizat pula, ketakutan ini musuh iman pula. Ketakutan yang alami pada manusia. Petrus mula bimbang. Bimbang itu menjaga kita supaya kita berawas-awas. Bimbang itu memang Tuhan ciptakan kepada kita supaya kita tetap dapat hidup secara selamat. Karena bimbang itu membuatkan kita berawas-awas. Tetapi bimbang yang terjadi pada Petrus ketika itu tidak sesuai dengan keperluannya semasa dia berjalan di atas air. Karena bimbang itulah yang membuatkan dia tergoncang. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, sebagai orang Kristen kita perlu bimbang, tetapi bimbang yang seimbang. Karena bimbang yang tidak seimbang menjadi musuh kepada iman. Karena iman bekerja di luar logika. Biasanya iman bekerja di luar logika, dan bimbang itu bekerja dalam skop logika. Sebab di luar logika itu, bila orang bimbang tidak tentu pasal, memang sakit jiwa sudah, betul? Saya rasa berdebar-debar, saya risau akan sesuatu. Bila ditanya apa kau risau? Saya tidak tahu, tapi saya risau. Itu karena jumpa dokter sakit jiwa. Tiba-tiba, kenapa? Saya menangis, ini saya risau, apa yang saya risau?
Kalau tidak sembuh di hospital Bukit Padang, jumpa pastor. Kalau doa dia tidak keluar, memang dia sakit, betul-betul lah sakit jiwa. Saya ada jumpa orang begini, dia kata, pastor, sekarang saya rasa mudah tersentuh. Wah, saya bilang baguslah, sebab ini perlu. Dia bilang, tapi lain pastor, tidak pun saya tersentuh. Maksud? Saya tengok mobil pun saya tersentuh, menangis terus. Kalau sudah mulai menangis pastor, susah mau hilang nangis saya. Tiba-tiba saya ingat, saya macam rasa risau saja, tapi saya tidak tahu apa yang saya risau. Lalu saya bilang, sudah pergi hospital lah. Saya tidak gila ini pastor, dia bilang. Bukan Mbak, saya bilang, minta cek tekanan darah Kak. Itu salah satu juga itu. Kalau waktu tinggi darah itu kadang-kadang begitu lah itu. Tidak, saya sehat. Bolehkah pastor doakan? Boleh, saya katakan. Lalu masalahnya di sana, waktu saya doakan dia itu, karena saya tidak tahu di sana tempat parking kereta. Sebab saya jumpa dia waktu bersebelahan berselisih kereta di tempat parking. Lalu saya berdoa untuk dia. Tiba-tiba dia teriak, "Wih," saya bilang, "Wih, mana ada kawan saya lagi nih kalau dia lari." Biasa orang kerasukan saat kita doakan, kalau bukan dia menyerang, dia akan lari. Sebab mana boleh dia berdiri lama-lama dalam hadirat Tuhan. Dia lari. Saya bilang, habis ini kali. Kenapa anda bawa pergi gereja? Lalu saya pegang tangan dia dan doa. Syukurlah dia tak kuat. Waktu itu mungkin saya rasa lebih kuat dari dia. Lalu kasih doa dan akhirnya tiba-tiba dia muntah. Lalu bila dia sudah rasa tenang, saya tanya, apa kau rasa? Dia bilang, saya mual terus pastor. Mual sejak saya. Apa kau makan? Saya main-mainlah gurau. Dia bilang, macam biasa juga. Lepas itu bawa balik di rumah sidang waktu itu, bila cerita-cerita, rupa-rupanya dia makan sirih yang anak baca-baca, tapi tidak menjadi. Sirih yang untuk dibaca-baca, untuk angkat berat punya. Percayalah kamu, kekuatan kamu memang kuat. Tak perlu tambah-tambah lagi. Tak perlu angkat 1 drum. Memang diciptakan badan kita ini ada limit. Kalau tidak patah tulang-tulang. Bikin kuat. Lalu saya tanya, mana kau dapat ini? Ada kawan bagi. Orang Thailand ini beli tanda nih. Lalu macam mana juga kau beli terima? Kau melayani di gereja. Dia bilang, saya tidak kuat. Dia bilang. Dalam hati saya kasih main dia lah. Waktu kau masuk kau besar juga ini, kuat juga ini. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, manusia itu selalu kita lihat, bila dia bimbang di luar logika itu tidak betul. Tapi secara manusia, bila dia bimbang masih dalam aras logika, Tuhan cipta kita demikian untuk kebaikan kita. Tetapi saat bekerja dengan iman, logika kita, rasa bimbang kita, rasa takut kita, semua itu kena ditaklukkan di bawah iman kita. Dan iman harus lebih tinggi daripada sifat kedagingan kita, baru boleh mencapai satu tahap yang boleh meledakkan mukjizat. Karena iman tidak boleh berjalan sama-sama dengan logika manusia. Nah, sedang jemaah yang terjadi pada Petrus, logika, pengalaman, dan juga apa yang sangat penting adalah Petrus karena pengalamannya ini membuatkan dia tenggelam, karena dia lebih percaya akan logikanya. Ada angin, ada bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 31. Kurang percaya penyebab bimbang. Punca Petrus tenggelam. Tuhan berkata, hai orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Kunci tenggelam Petrus di sini sebab dia bimbang dan dia masih dalam status basic, yaitu kurang percaya. Kenapa status basic? Nanti kita tengok. Kurang percaya itu ialah basic untuk
jadi orang Kristen kurang percaya bukan bermaksud dia tidak percaya, betul? Kurang percaya bukan maksudnya dia tidak percaya. Dia sudah percaya, tapi masih dalam status yang rendah sehingga masih kurang untuk mencapai percaya atau iman yang sampai menjadi standar Tuhan. Biasa orang kurang percaya ini adalah pemula, Kristen pemula, ataupun masih punya iman yang basic. Basic itu maksudnya belum sampai satu tahap yang boleh meledakkan mukjizat. Coba kita cek diri kita. Saat kita minta pada Tuhan sesuatu, walaupun kita berdoa secara sungguh-sungguh, tidak ada ledakan mukjizat. Cek balik, masih tahap basic atau tidak iman kita? Masih ada kehadiran keraguan-raguan dalam hati kita atau tidak? Nah, sedang jemaah kurang percaya itu ialah basic untuk menjadi Kristen pemula. Sudah percaya tapi masih berhalangan untuk atau sampai ke satu aras percaya yang tinggi. Karena dia masih dalam aras percaya yang rendah, belum terbina dengan kuat. Imannya belum terbina dengan kuat. Sebab itu setelah kita menjadi orang Kristen, hal pertama yang harus kita perbuat ialah melatih iman kita. Iman kita itu perlu latihan. Kita harus melatih. Pertama, setelah kita menerima Tuhan, hal yang harus kita perbuat pertama-tama melatih iman kita. Sebab itu selalu kita nampak orang Kristen yang pertama ikut Tuhan itu rajin ke gereja, tapi tidak lama sudah hilang. Tidak tahu gereja mana sudah dia pergi. Kita tahu, kita selalu nampak orang yang sungguh-sungguh minta dibaptis, ya minta baptis ini. Biasa kalau saya bila saya membaptis buat kelas baptisan, saya tanya, bersediakah kamu untuk belajar dan melatih iman? Kalau dia bilang bersedia, saya bilang selepas ini saya akan follow up kamu. Kalau kamu hilang di gereja, saya cari. Tapi banyak juga saya tidak dapat cari. Banyak saudara yang dibaptis pun hilang. Sebab apa? Menjadi orang Kristen pertama itu tidak memperhatikan pertumbuhan iman. Jadi yang ada di sini semua sudah latihan lagi kan? Pernah sudah berdoa dan terjawab doa? Pernah? Syukurlah. Itu cara kita menilai apakah kita masih pemula atau tidak. Kalau kita berdoa, kalau kita minta sesuatu, biarpun kita tidak dapat, tapi kita masih berharap dan senang hati. Kalau kita sedang alami masa-masa sukar, tapi kita tetap kuat, itu tanda kita bukan pemula. Kalau kita berhadapan dengan cabaran, kita tidak goyah, itu tanda kita bukan pemula, tapi sudah berkembang. Tapi tidak berhenti di sana, terus berkembang. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, skala iman yang rendah pada satu masa juga harus kita ingat akan mencapai skala iman yang tinggi seperti yang kita bicarakan pertama. Tapi dia tidak tetap. Dia tidak tetap. Beriman teguh saat dimotivasikan dan turun ke arah rendah tanpa diduga. Itulah iman tidak konsisten, turun naik. Iman seperti ini paling sering berhadapan dengan masalah kerohanian yang turun naik. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap semangat, sekejap tidak semangat, sekejap penuh, sekejap mengalami kebocoran. Ini iman yang begini adalah sering berhadapan masalah. Sukar mengalami kuasa yang tercetus oleh iman yang sungguh-sungguh. Karena dia mudah bimbang. Bimbang itu penyebab ketakutan, penyebab prasangka yang negatif, dan dia mudah depresi, mudah depresi, dan akhirnya mudah membuatkan dia menyiksa diri sendiri. Kalau kita selalu depresi, selalu stres dengan yang tidak-tidak, yang sepatutnya kita boleh handle, itu maksudnya kita kasih sengsara diri sendiri. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tapi dengan iman yang teguh, tiada perkara, satupun perkara yang kita tidak boleh handle. Karena kita bukan handle seorang, Tuhan bersama kita handle setiap masalah kita. Kalau Tuhan beserta, luar biasa semua. Amin. Oleh itu pada hari ini, marilah kita memiliki iman yang konsisten.
Latihlah iman kita sampai satu tahap boleh meledakkan mukjizat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, kami berdoa supaya semua kami memiliki iman yang konsisten, iman yang tidak turun naik, tetapi iman yang mendatar, ataupun iman yang naik dan tidak turun, iman yang menghasilkan mukjizat, yang meledakkan kuasa, iman yang boleh memindahkan gunung, iman yang sempurna, iman yang luar biasa. Ya Bapa, kami berdoa, pelihara kami Tuhan setiap hari. Saat kami berhadapan dengan pencobaan, sesuatu perkara yang membuatkan kami dicobai, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami dapat melalui semua itu dengan iman yang teguh, sehingga melahirkan mukjizat. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya setiap jemaah yang sudah hadir dan yang ada di rumah masing-masing, kami doakan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, puji Tuhan dapat kita bertemu semula hari ini selepas kita tidak bertemu di sini selama 2 kali Ahad, dan puji Tuhan karena hari ini juga kita ada rakan yang baru. Saya memperkenalkan saudara Cikgu Bence. Ibu Bence, istri dan anak. So mereka ada satu baris di sana. Dia memang tahu ini tempat sebab masa dia jadi student di Ken dulu. Disinilah juga tempat beribadah. Tahun 2000 sampai 2003, 99 ya kan? 2000 hingga 2002. Jadi 20 tahun yang lalu. Lain-lain. Hari ini 22 sudah, so tamat tahun 22 juga. So itu adalah Cikgu Bence, satu kampung dengan Deacon Patrick, dan Deacon Patrick satu kampung dengan saya. Seru-seruan lah itu ya. Saudara Cibu Wilson dan istri, kita punya bendahari wira kawasan. So Wilson sempat kenal dia dulu, sempat kan? Kamu duduk back kiri tadi dulu kan? Betul kan? Back kiri. Sebab duduk kaki kiri orangnya. Dia selalu sama-sama dengan saya di Padang dulu. Saya konon-kononnya yang juru letih orang.
pada masa itu. Oke, kita juga hari ini welcome balik Sen dan juga rekan dia. Lepas jumpa dia hari itu, saya kirim gambar pada bapak dia, Pastor Sius, dan dia kata begini, nanti dia ada talenta bermain musik itu, dia kata. Jadi siap, jangan lari. Dan dia bagi tahu, dia respon pada saya juga, dia siap untuk membantu kita juga dalam pelayanan, terutama yang bass lah. Jadi ada saingan, sudah saya main bass. Baik, mari kita jalankan persembahan, pemberian kasih, dan juga persepuluhan bagi yang memberi di sini. Sekiranya yang memberi secara online, maka bolehlah merujuk paparan ini menggunakan account M-Bank yang nomornya tertera di sana. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang memelihara, yang menjaga, memimpin dan memberkati kehidupan kami, memberkati dan sentiasa mengarahkan kehidupan kami ke arah yang lebih dekat kepadamu, supaya kami boleh turut terlibat dalam segala perkara yang Tuhan telah aturkan bagi kami, membawa berkat, menjadi saluran berkat kepada ramai orang, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dijelaskan kepada jemaat, supaya kami lebih mengenal, mengetahui akan pengajaran tentang iman. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melaksanakan pemberian kasih, dan saudara-saudari yang memberikan persepuluhan, janji iman, dan pemberian-pemberian yang lain, Tuhan, kami berdoa berkat yang khusus untuk mereka, berkat yang khusus untuk jemaat, juga untuk keuangan yang akan dikumpulkan ini akan diurus dengan baik, dengan betul, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diserahkan, dipercayakan kepada kami sebagai jemaat Tuhan dan kepimpinan dalam sidang ini. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita mulai dari kanan dulu. Bolehlah bergerak ke hadapan mengikut penjarakan yang kita masih lagi amalkan. Dan sesudah itu nanti yang di sebelah kiri saya. Oke, hari ini kita tidak ada sudah buku-buku ini habis sudah. Tidak sudah yang baru, dan ya tidak sudah habis sudah. Oke. Kecuali yang ini masih ada. Ini masih ada, yaitu renungan keluarga yang memang sangat sesuai untuk digunakan bagi kegunaan keluarga melaksanakan persekutuan. Baik. Bagi program dan aktiviti sidang sepanjang minggu, kita akan melaksanakannya masih secara online. Persekutuan doa hari Isnin, doa khusus untuk COVID ataupun untuk menghadapi dan menangani COVID dalam negara kita dan juga global. Apa yang kita dapat baca dan juga perhatikan perkembangan yang sedang terjadi ialah Tuaran. Kalau dia tidak nomor 3, dia nomor 3. Kalau tidak nomor 3, nomor 2. Pernah juga dapat tingkat emas lah. Cuma kemarin dia jatuh ke tempat yang kelima sudah.
tapi bilangan dia bertambah, dan di seluruh Sabah, seluruh negara kita, bilangan case positif yang dilaporkan itu semakin bertambah. Dan saya pikir itu adalah kumulatif daripada hasil RTG dan juga hasil salivates yang dilaporkan dalam MySejahtera. Jadi ada orang yang positif sudah melalui ujian saliva, tetapi dia tidak laporkan dalam MySejahtera. Oleh sebab itu kita kalau kena istihar. Jangan tidak istihar. Kalau tidak mau istihar, duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar-keluar, isolasi sehingga tamat isolasi. Bagi mereka yang sudah berbooster 5 hari, dan kalau belum booster tapi sudah lengkap vaksin 7 hari, dan kalau itu pun belum lengkap lagi 10 hingga 14 hari. Itu kalau mereka yang menolak ataupun tidak dapat divaksin, ataupun yang memang tidak mau divaksin. Jadi itulah keadaan di persekitaran kita pada masa sekarang. Banyak sekolah yang ditutup sementara, ada juga yang premis-premis yang ditutup untuk tujuan sanitasi ataupun pembersihan. Jadi satu nasihat untuk kita semua ialah selalulah buat sanitasi di dalam kereta, juga premis yang kita duduki seperti rumah dan pejabat. Case ada di mana-mana saja. Mungkin ada orang yang akan kena 2-3 kali dalam masa 1 tahun. Jadi pada 2 minggu yang lalu pastor juga kena, dan kita sangat, kalau dapat mendengar cerita dari pastor, memang kita akan pikir juga, tidak juga ringan itu kena, walaupun dikatakan tahap 1, tahap 2 sahaja mereka, tapi dia sakit untuk 2 hari 3 hari begitu. So yang belum kena itu janganlah minta kena. Kalau boleh booster pergi minta boost. Kalau tidak pun kuat minum air yang suam, air yang kosong, air biasa, dan bukan kopi O ataupun Milo, atau apalagi kalau Nescafe, ataupun minuman yang bergas dan sejuk. Tapi kalau tea life itu ada orang tuh balik-balik minum pun dia kata sangat menyegarkan tea life. Edi kata kelapa yang bagus. Kelapa yang bagus. Oke, macam-macam lah, ikut tubuh kita juga, ikut badan kita juga. So kita mendoakan rakan-rakan, anak-anak buah, ahli keluarga yang masih lagi dalam tempo isolasi. Andrea dengan dorang Sijun masih lagi isolasi kan ya, satu family dorang. Jadi Bibi tamat sudah isolasi lah kan Bibi. Jadi yang tidak banyak urusan di luar itu janganlah suka sangat pergi luar. Kalau pergi pastikan sentiasa memakai mask dan selalu sanitize tangan lah. Dan kalau boleh janganlah sengaja masuk ke kawasan yang sesak untuk tempo yang lama. So itu nasihat yang saya ini kopi nasihat saja nih, pinjam nasihat yang kita selalu sebar yang kita terima dalam sebaran sosial. Jadi saudara dan saudari, kebaktian kita hari ini sudah tamat, dan bagi yang beribadah pada sesi malam dan membantu pelayanan pada sesi malam pukul 7 malam ini. 7.30 itu kan pasti 7.45. Jadi pukul 8 apa kenatan dia.
Oke, so mari kita akhiri kebaktian kita hari ini dan kita jemput pastor untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu. Saat ini kami sudah selesai dalam ibadah kami untuk minggu ini. Sebentar kami mau pulang. Kami doakan untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan pelihara semua anak-anak-Mu saat mereka dicobai, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Sepanjang minggu ke depan kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara, menjaga mereka, memberkati usaha bagi yang berbisnis, bagi yang bekerja, berikan mereka hati yang senang dan damai untuk melakukan pekerjaan mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon dan istighfarkan berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan.